Oke teman-teman, terima kasih sudah mengeklik dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan update bahan bonsai beringin lokal atau Ficus benjamina. Jadi di video sebelumnya kita telah melakukan pemotongan cabang hasil tempel yang sudah menyatu dengan cukup sempurna. Ya seperti ini, kita sudah press, kita potong cabang yang bagian bawah yang menuju ke batang utamanya karena yang ditempel sudah menempel. Dan kita juga berencana untuk mengepres atau memotong cabang paling bawah yang paling besar ini, dan kita juga sudah membuat cangkokan seperti ini. Kita sudah mengupas kulitnya. Jadi rencana awalnya kita mau cangkok dulu untuk memastikan tunas barunya keluar, karena kita mau membuat percabangan di cabang yang paling bawah ini. Awalnya kita memang mau cangkok dengan teknik cangkok angin, cangkok tanpa dibungkus dengan media tanam ya teman-teman. Tapi kali ini kita akan berubah, maksudnya kita akan merubah yang rencana awalnya cangkok angin, sekarang akan dirubah untuk dicangkok seperti biasa dengan menggunakan media tanam. Kita bungkus, tapi kita mau menata akarnya sekalian, jadi mencangkok sekalian tata akar. Untuk video-video sebelumnya teman-teman bisa lihat di playlist bonsai beringin lokal atau Ficus benjamina. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, lanjut terus nonton videonya. Ya ini dia, setelah kurang lebih 1 mingguan kulitnya sudah agak mengering ya, yang tadi kita kupas kulitnya seperti ini teman-teman. Jadi kita nanti bisa langsung bungkus karena kambiumnya sudah kering, jadi tidak ada resiko kambium menutup lagi teman-teman. Jadi kenapa awalnya yang tadinya mau cangkok angin tapi sekarang kita mau cangkok dengan media tanam, kita bungkus dan kita juga tata akar, karena nantinya rencananya saya ini cangkokannya akan saya pakai lagi atau saya tanam lagi untuk dibuat bibitan bahan bonsai lagi teman-teman. Jadi saya pernah nyangkok angin, akarnya kurang bagus ya kalau cangkok angin, karena akarnya dia akan merambat di batang atau tumbuhnya ke bawah seperti itu teman-teman. Tapi kalau nanti kita akan tata akarnya, akar itu bisa tumbuhnya ke samping teman-teman. Oke lanjut teman-teman, pertama saya siapkan tatakannya dulu. Ini dari bekas karpet talang air ya teman-teman. Jadi nanti saya mau lubangin di bagian tengahnya, saya sesuaikan dengan besarnya kayu, lalu saya belah sebagian atau setengah dari karpet ini. Saya rapikan dulu bagian pojok-pojoknya ya, biar tidak keruncing, karena nanti kita akan bungkus dengan plastik, jadi tidak merusak plastiknya teman-teman. Lanjut kita membuat lubang bagian tengah dengan cara seperti ini. Saya gunting dari pinggir ke tengah ya, setengah saja. Terus saya gunting memutar membuat lubang seperti ini teman-teman. Ya cukup mudah lah untuk membuat seperti ini. Kita paskan dulu ke kayunya, dan ternyata pas teman-teman, sekali membuat langsung pas. Oke teman-teman, jadi dengan tatakan ini target kita nantinya untuk akar, dia akan tumbuh seperti ini, menyamping, memutar dan menyamping, tidak tumbuh ke bawah ya, seperti yang pada cangkok angin pada umumnya yang sudah pernah saya membuatnya. Oke, kita lepas dulu karpetnya karena kita akan memasang plastiknya dulu teman-teman. Ini saya sudah siapkan plastiknya, kita akan ikat di kayunya ya. Jadi untuk memasang plastiknya saya panjangin ke bawah dulu seperti ini, terus kita ikat agak ngepres ke bagian yang kulit yang bagian atas, bagian cowakan kupasan kulit yang bagian atas seperti ini. Terus kita ikat dengan tali. Ini kita ngikatnya kasih jarak sama kulitnya
sekira-kira karpet ya, karpet bisa masuk. Karena nantinya seperti ini teman-teman, plastiknya akan saya tarik ke atas. Nah seperti ini untuk tempat media tanamnya teman-teman, dan kita karpetnya kita pasang sekalian. Nah seperti ini, jadi karpetnya ngepres di sisi sayatan kulit yang nantinya bakal tempat untuk tumbuhnya akar teman-teman. Nah kita bungkus plastik seperti ini, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Saya sudah siapkan media tanamnya ya. Ini menggunakan media tanam dari tanah biasa teman-teman. Oke, kita langsung taruh media tanamnya di atas karpetnya ya, cangkokan ini. Jadi kenapa teman-teman kita mencangkok seperti ini aja, kita harus repot-repot bikin seperti ini. Kita mencangkok dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jadi prinsip saya, kita bersusah-susah dulu, atau ya intinya bersusah-susah dulu untuk hasil nantinya yang lebih memudahkan kita, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau ini cangkokan ini sudah panen, nanti kita tinggal potong sama tatakannya sekalian, dan kita tinggal langsung tanam. Kita langsung tanam di pot bisa, langsung di ground bisa, dan kita tambahin tatakan lagi yang lebih lebar seperti itu teman-teman. Jadi untuk awalnya saja seperti ini yang kita repot, untuk program akar sekalian waktu cangkok, tapi nanti hasilnya untuk proses selanjutnya akan lebih dimudahkan lagi teman-teman. Oke, saya sudah membungkus ya, menaruh media tanamnya di atas tatakan, dan juga kita tata akarnya seperti ini. Kita tata tanahnya, kita bikin agak ceper ya ke karpetnya, media tanamnya kita tekan-tekan seperti ini, dan kita langsung bungkus saja. Kita bikin ceper atau tipis ya untuk media tanamnya, dengan tujuan agar akar itu tidak tumbuh dari atas. Jadi akar cukup kita targetkan tumbuh dari bawah yang dekat dengan karpetnya, atau yang di bagian penyayatan pada kulitnya itu yang kita targetkan untuk tumbuh akarnya. Jadi kalau media tanamnya terlalu tebal atau terlalu ke atas, nanti bisa tumbuh akar dari bagian atas juga teman-teman. Jadi kita bikin ceper seperti ini dengan tujuan seperti itu. Baik, kita lanjut untuk pengikatan pada cangkokan ini ya teman-teman. Bahan bonsai pohon beringin lokal atau Ficus benjamina. Saya menggunakan tali rafia biasa seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk sekedar tambahan informasi, untuk pohon beringin ini atau Ficus benjamina ini saya program dari awal tanam itu dari stek ya, stek, dan kita tanam dari awal tanam, kita tanam di pot. Jadi pohon ini belum pernah saya ground. Untuk umurnya kurang lebih hampir 1,5 tahunan lebih lah, hampir 2 tahun kayaknya. Oke, untuk pembungkusan media tanam dan juga mengikatnya sudah selesai ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Kita menunggu pertumbuhan dari cangkokan ini, kita tunggu akarnya. Asal akar udah terlihat di ujung tatakan, maka kita panen cangkokan ini teman-teman. Oke, mungkin untuk sementara seperti itu dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, khususnya teman-teman pemula seperti saya. Salam satu hobi, salam penikmat proses. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.